Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Andriani dengan ujung NIM 056 dari kelas reguler B. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam mengapresiasi puisi sebagai sebuah karya sastra. Tentu kita sangat familiar dengan kata apresiasi dan juga kata puisi, tetapi di sini saya akan membahas lebih rinci lagi apa itu apresiasi dan apa itu puisi. Secara etimologis, kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti penilaian, penghargaan, dan juga pengertian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kata apresiasi berasal dari bahasa Verjato, yaitu appreciate, yang berarti menghargai, menilai, dan mengerti. Nah, dalam Aminuddin tahun 1974 volume 34 mengemukakan bahwa apresiasi mengandung makna pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan juga pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Dan apresiasi dikembangkan melalui manusia sebagai penumbuh sikap yang sungguh-sungguh dan sebagai satu kebutuhan yang mampu memuaskan rohaninya. Nah, kemudian apresiasi terhadap karya sastra itu dapat terjadi melalui beberapa tingkatan. Nah, secara umum, tingkatan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tingkat menggemari, tingkat menikmati, tingkat mereaksi, dan juga tingkat memproduksi. Pertama, pada tingkat menggemari, keterlibatan batin pembaca dalam apresiasi karya sastra itu belum begitu kuat. Nah, pada selanjutnya tingkat menikmati, di sini keterlibatan batin pembaca dalam apresiasi karya sastra itu sudah semakin mendalam. Berlanjut ke tingkat mereaksi, pada tingkatan ini sikap kritis terhadap karya sastra semakin menonjol karena ia sudah mampu menafsirkan dan juga menyatakan keindahan secara seksama, serta mampu menunjukkan di mana letak keindahan tersebut. Dan terakhir itu pada tingkat produksi. Nah, pada tingkatan ini pembaca karya sastra itu sudah mampu mengkritik menghasilkan, mendeklamasi atau membuat resensi terhadap puisi secara tertulis. Nah, dapat dilihat dari PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Di situ saya membagi apresiasi menjadi 2. Pertama itu ada apresiasi sastra dan juga apresiasi puisi. Pertama, apresiasi sastra. Apresiasi sastra ini merupakan suatu kegiatan mengakrabi sebuah karya sastra dengan secara sungguh-sungguh. Nah, di dalam proses mengakrabi ini terdapat 4 proses yang terjadi. Pertama itu ada proses pengenalan, proses pemahaman, proses penghayatan, dan juga proses penerapan. Pertama itu ada proses pengenalan. Nah, di dalam proses ini pembaca akan menemukan ciri-ciri umum pada karya sastra. Misalnya judul, pengarang, ataupun bentuk dari karya sastra secara umum. Nah, proses kedua yaitu proses pemahaman. Di sini terkadang banyak sekali para pembaca yang mengalami kesulitan untuk memahami sebuah karya sastra. Nah, jika itu terjadi, maka pembaca harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Di sini saya memberikan contoh memahami sebuah puisi. Nah, jika seorang pembaca mengalami kesulitan untuk memahami sebuah puisi, maka pembaca itu harus memulainya dengan mengartikan kata-kata dari puisi, kata-kata yang sulit. Nah, dengan demikian maka itu akan lebih mempermudah pemahaman pembaca untuk memahami sebuah karya sastra. Nah, yang ketiga itu ada proses penghayatan. Pada proses penghayatan ini, kita dapat mengamati dari indikasi-indikasi yang kita temukan ketika kita sedang membaca sebuah karya sastra. Nah, yang terakhir ini ada proses penerapan. Proses penerapan ini merupakan wujud dari perubahan sikap yang timbul pada pembaca sebagai konsekuensi dari penemuan nilai yang terdapat dalam karya sastra. Lalu, apresiasi puisi. Apresiasi puisi merupakan bagian dari kegiatan apresiasi sastra secara umum. Nah, dari apresiasi sastra, yang pertama kali harus dipahami bahwa apresiasi sastra termasuk dalam apresiasi puisi, karena puisi merupakan sebuah karya sastra. Kegiatan mengapresiasi puisi itu dapat dilakukan dengan memahami struktur teks yang membangun puisi. Dengan demikian, untuk mengenal dan memahami sebuah puisi itu dapat dilakukan
dengan mengenal struktur bagian puisi baik menyangkut unsur isi maupun unsur bentuk. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang puisi. Puisi, apa itu puisi? Nah, puisi merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rimah, dan penyusunan bait dan baris, yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan juga puisi modern. Puisi lama itu masih terikat oleh jumlah baris, bait, ataupun rima. Bentuk puisi lama itu seperti pantun dan syair. Kemudian, puisi modern itu tidak terikat oleh bait, jumlah baris, ataupun saja penulisannya, sehingga puisi modern itu disebut puisi bebas. Nah, dapat dilihat di samping itu saya sudah memasukkan sebuah puisi dari Sapardi Djoko Damono. Saya yakin semua pasti sudah mengetahuinya karena puisi ini sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Nah, puisi ini adalah puisi Aku Ingin. Lalu selanjutnya adalah unsur-unsur puisi. Nah, unsur puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Unsur fisik puisi itu merupakan unsur pembangun dari luar. Struktur fisik puisi kadang-kadang dinamakan juga dengan struktur lahir puisi. Nah, puisi disusun dalam bentuk bait-bait dengan bahan dasar kata atau bahasa yang indah dan bermakna. Orang membedakan mana puisi dan mana yang bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau struktur fisik puisi. Kemudian di dalam kajian sastra, struktur puisi itu dimaksud mencakup diksi, imajinasi, kata konkret, verifikasi, majas, dan juga tipografi. Lalu unsur batin puisi. Unsur batin puisi atau unsur makna merupakan pikiran atau perasaan yang digunakan oleh penyair. Unsur batin puisi ini merupakan metawacana puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Menurut Ricard, batin puisi dibangun melalui 4 pilar, yaitu tema atau sense, perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca atau tone, dan amanat atau intention. Unsur fisik puisi sudah saya jelaskan tadi, itu terbagi menjadi 6. Dapat dilihat itu adalah diksi, imajinasi, kata konkret, verifikasi, majas, dan juga tipografi. Nah, yang pertama itu ada diksi. Diksi itu merupakan pemilihan kata yang dilakukan secara cermat oleh penyair dalam puisinya agar ia dapat mengekspresikan nuansa jiwa dan pikirannya dengan setepat-tepatnya kepada pembaca. Setiap penyair itu memiliki diksi yang khas dan seringkali tidak dimiliki oleh penyair lainnya. Contoh, Amir Hamzah, umpamanya dia memiliki diksi yang khas dan sebagian ia gali dari khazanah kata Melayu klasik. Tentu dalam diksi ini penyair juga harus cermat memilih kata-kata dan mereka juga harus mempertimbangkan makna, komposisi bunyi, rima, irama, serta kedudukan kata-kata di tengah konteks kata lainnya. Lalu di sini yang kedua itu ada imaji. Nah, dengan pemilihan kata yang tepat, penyair mencoba menarik perhatian pembaca kepada beberapa perasaan jasmaniah yang ia rasakan. Nah, melalui cara itu pula penyair berusaha membangkitkan pikiran dan perasaan pembaca sehingga seakan-akan pembacalah yang benar-benar mengalami peristiwa jasmaniah tersebut. Dalam Tarigan pada tahun 1984 volume 30. Kemudian pada titik ini pembaca akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang ia rasakan atau dialami secara imajinatif. Oleh pembaca inilah yang biasa dikenal dengan imagery atau imaji atau pengimajinasian. Nah, di dalam kajian puisi itu dikenal berbagai macam imajinasi. Pertama itu ada imajinasi visual, imajinasi auditori, imajinasi artikulatori, imajinasi olfaktori, imajinasi gustatori, imajinasi faktual, imajinasi kinestetik, dan imajinasi organik. Nah, yang ketiga itu ada kata konkret. Salah satu cara penyair memberikan daya imajinasi pada para pembaca karya sastra, khususnya pada karya puisi, itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata konkret yang dapat mengarah kepada suatu pengertian menyeluruh. Semakin tepat penyair menggunakan kata-kata atau bahasa dalam karya puisinya, maka akan semakin kuat pula daya pikat puisi bagi pembaca, sehingga pembaca akan merasakan sensasi yang berbeda. Pembaca puisi akan merasakan bahwa mereka benar-benar melihat
mendengar, merasakan, dan juga mengalami segala sesuatu yang dialami oleh penyair. Kemudian yang keempat itu adalah verifikasi. Nah, verifikasi ini tidak lain adalah nada atau irama yang amat terasa ketika puisi disuarakan atau dibacakan. Nah, verifikasi ini terdiri atas rima, ritme, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca. Lalu rima atau ritme, yaitu adalah cepat lambat irama dalam puisi yang biasanya dibangun melalui kata-kata yang bervokal 2, 3, atau 4. Jumlah vokal pada kata selalu memerlukan lambat atau cepatnya irama puisi, sedangkan metrum itu adalah pengulangan kata yang tepat dan bersifat statis. Nah, yang kelima itu ada majaz. Majaz atau bahasa figuratif juga menggunakan bagian dari struktur fisik puisi. Mengapa? Itu karena penyair menggunakan bahasa yang bersusun-susun atau berfigura sehingga disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini menyebabkan puisi menjadi frematis karena dengan gaya bahasa semacam itu puisi memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif itu adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung menggunakan makna kata atau bahasa yang bermakna hias atau makna lambang dalam Waluyo tahun 1991 volume 83. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu adalah tipografi. Unsur penting dari struktur puisi lainnya itu adalah tipografi atau perwajahan. Ciri-ciri yang dapat dilihat sepintas dari puisi adalah perwajahan atau tipografi. Melalui indera mata tampak bahwa puisi tersusun atas kata-kata yang membentuk larik-larik puisi. Larik-larik itu disusun ke bawah dan terikat dalam bait-bait. Banyak kata, larik maupun bait ditentukan oleh keseluruhan makna puisi yang ingin dituliskan oleh penyair. Dengan demikian, salah satu bait puisi bisa terdiri dari satu kata atau bahkan satu huruf saja. Nah, yang kemudian itu ada unsur batin dari puisi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, unsur batin dari puisi itu ada 4, yaitu yang pertama tema atau sense, yang kedua itu ada perasaan penyair atau feeling, yang ketiga ada nada atau sikap penyair atau tone, dan yang terakhir itu ada amanat atau intention. Nah, yang pertama di sini itu ada tema atau sense. Di sini tema merupakan pokok pembicaraan atau sesuatu yang hendak disampaikan penyair kepada pembacanya melalui puisinya. Lalu sesuatu itu dapat berupa penglihatan, pengalaman, kejadian yang pernah dialami atau kejadian pernah menimpa suatu masyarakat. Di sini tema juga mengekspresikan suatu gagasan atau perasaan penyair mengenai sesuatu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu adalah perasaan penyair atau feeling. Berlanjut dari tema tadi, seperti tema yang disampaikan penyair bukanlah sesuatu yang kosong atau yang hampa, melainkan sesuatu yang di dalamnya tercermin atau pendirian penyair atas sesuatu. Nah, sikap atau pendirian penyair tersebut yang disebut feeling atau perasaan penyair. Feeling dapat kita kenali melalui penggunaan ungkapan-ungkapan tertentu dalam sebuah puisi. Ungkapan-ungkapan itu sesungguhnya mengekspresikan suasana hati penyair, mungkin berupa kegelisahan, kegundahan, kebencian, atau rasa senang pada sesuatu. Kemudian yang ketiga itu ada nada atau sikap penyair atau tone. Nah, di sini apabila feeling menunjukkan sesuatu yang dibicarakan, maka nada atau tone merujuk kepada sikap penyair kepada pembacanya. Sebagaimana feeling, tone juga dapat diidentifikasi dari ungkapan-ungkapan yang digunakan penyair di dalam puisinya. Melalui ungkapan itu akan diketahui apakah penyair itu sedang marah atau merayu pembaca dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada amanat atau intention. Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat, baik secara sadar ataupun tidak, pasti merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup sesuai dengan hati nuraninya. Karena itu, puisi selalu mengandung amanat. Pesan tercantum amanat dalam puisi itu adalah amanat tersirat di balik kata dan tema yang diusung penyair dalam Waluyo tahun 1991 volume 130. Nah, amanat yang dimaksud itu adalah himbauan, pesan, tujuan yang hendak disampaikan penyair kepada pembacanya melalui puisinya tersebut.
Nah, pada slide terakhir ini yaitu terdapat manfaat apresiasi dari karya sastra. Tidak bisa kita pungkiri bahwa karya sastra seperti puisi, prosa fiksi, dan drama itu memang merupakan cerita rekaan atau cerita hayalan. Tetapi tentu saja tidak benar jika dikatakan bahwa membaca karya-karya semacam itu hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, sebagai contoh di sini yaitu seperti siapapun yang membaca novel Laskar Pelangi secara sungguh-sungguh, novel yang dibuat oleh Andrea Hiranata ini pasti akan merasakan ketakjuban yang luar biasa ketika melihat kehidupan sehari-hari sejumlah anak sekolah dasar di suatu kawasan Belitung. Dididik oleh hanya 2 orang guru di satu bangunan sekolah yang nyaris rubuh. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, tangguh, dan juga berkarakter kuat. Keterbatasan tidak menyebabkan mereka menjadi anak-anak yang lemah dan mudah menyerah. Guru-guru mereka hadir tidak terutama untuk mengajarkan materi pelajaran, melainkan mengajarkan kehidupan. Karena itu, mereka tidak pernah menjadikan sekolah sebagai satu-satunya tempat belajar. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.